Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam pertemuan yang kelima ini untuk mata kuliah manajemen keuangan 1. Topik yang kita bawakan pagi ini adalah investasi dalam persediaan barang. Sebagaimana kita ketahui adik-adik, investasi dalam persediaan barang ini hampir semua perusahaan manufaktur, perusahaan industri itu porsinya paling besar di antara investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau usahawan di sektor current asset. Jadi kita tahu persediaan barang itu letaknya ada di aktiva di sisi atas ya, karena masuk dalam kategori current asset. Bahkan kalau kita sebutkan modal kerja, maka persediaan barang ini masuk bagian atau unsur elemen komponen modal kerja. Gross working capital kita tahu itu yang kita bicarakan di pertemuan keempat. Jadi modal kerja itu di dalamnya ada persediaan barang, dan persediaan ini porsinya paling besar investasi. Jadi nggak boleh salah adik-adik, jangan terlalu besar melakukan persediaan barang, jangan terlalu kecil juga karena keduanya nanti akan merugikan perusahaan atau setidaknya mengurangi laba ya. Baik adik-adik, kita awali dengan persediaan ya. Inventory atau persediaan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar sehingga secara terus-menerus mengalami perubahan. Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal. Persediaan juga terdapat dalam proses produksi. Jadi persediaan barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi kalau yang pertama tadi itu finished goods inventory ya, kalau yang kedua ini work in process inventory. Di samping itu persediaan jenis ketiga di perusahaan manufaktur sebenarnya ada persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam satu proses produksi ya. Jadi raw material inventory. Kalau kita lihat fungsi persediaan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu persediaan barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen. Dimaksudkan juga persediaan ini adalah bisa menyelesaikan produksi dan distribusi dan mengambil keuntungan dari potongan jumlah ya. Karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produk. Persediaan ini juga dimasukkan untuk hedging gitu ya. Jadi melakukan perlindungan terhadap dana dari inflasi, dari perubahan harga, dan dimaksudkan juga persediaan ini menghindari dari kekurangan persediaan yang dapat terjadi karena cuaca, karena kurangnya pasokan, atau masalah mutu yang bisa tidak stabil ya kalau tidak disiapkan dengan atau dalam jumlah yang cukup, dan bisa saja pengiriman yang tidak tepat atau tidak pasti. Dimaksudkan juga persediaan ini adalah agar operasi perusahaan dapat berlangsung dengan baik ya. Jadi itulah fungsi persediaan.
Itu sebabnya diperlukan manajemen persediaan. Adalah proses pengendalian atau pengaturan terhadap tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Karena persediaan yang terlalu tinggi itu bisa berakibat biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi, biaya pemeliharaan di gudang juga lebih besar, kerugian karena kerusakan, karena turunnya kualitas, dan out of date keusangan. Dan ujung-ujungnya itu bisa memperkecil keuntungan perusahaan. Dan di sisi lain persediaan ini juga jangan terlalu rendah, karena bisa berakibat proses produksi terganggu. Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Penurunan penjualan ya akibat lebih jauh dari persediaan terlalu rendah ya, maka daerah penjualan yang biasa kita support ya, nah, itu bisa kekurangan produk di sana. Jadi daerah penjualan tidak bisa diperluas atau bahkan berkurang, dan volume penjualan sendiri tentu berkurang karena persediaan yang terlalu rendah. Dan sebenarnya kalau kita cermati juga persediaan terlalu rendah itu bisa perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Dan semuanya itu berakibat pada turunnya laba perusahaan. Sehingga kalau kita cermati ada tadi, sebuah atau manajemen persediaan itu memang dia harus bisa mengelola secara proporsional jumlah persediaan. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kesalahan yang barangkali bisa muncul atau timbul oleh satu perusahaan terkait persediaan ini, itu tadi, kalau persediaan terlalu besar, investasi juga terlalu besar. Kalau persediaan terlalu kecil, maka di situ investasi kecil ya. Dan keduanya sebenarnya bisa merugikan perusahaan tadi. Sehingga diperlukan ya sebuah lembaga yang dibangun di setiap perusahaan itu yang menangani mengenai perencanaan, produksi dan pengendalian persediaan. Jadi PPC, Production Planning and Inventory Control. Ini adalah solusi yang diharapkan bisa menghadirkan jumlah persediaan yang optimal. Dan syarat-syarat yang diperlukan dalam sistem pengendalian persediaan ini memang diperlukan gudang yang luas, dan ada sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang, sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang, pengawasan mutlak atas pengeluaran barang, pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar dan sisa barang, itu semua tercatat dengan baik tentunya. Dan perencanaan untuk mengganti barang yang keluar, barang yang rusak atau usang ya, atau terlalu lama ya. Pengecekan untuk menjamin efektivitas kegiatan rutin. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk investasi perusahaan ini adalah tingkat penjualan. Karena semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan tentu semakin besar. Dan sifat teknis dan produksi itu sendiri yang kita lihat ada dua model. Produksi berdasarkan pesanan, ini
tentu menyesuaikan pesanan. Jika besar ya investasi terhadap persediaan besar, dan sebaliknya ya. Tetapi ada produksi secara massal. Ini dihasilkan produk itu terus menerus untuk mengisi pasar reguler, biasanya begitu ya. Jadi ini nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar, tetapi yang normal, yang wajar ya. Jangan sampai kalau terlalu kecil bisa kurang, kita tidak memenuhi pasar ya. Produksi kita kurang, tidak memenuhi pasar, dan terlalu besar itu bisa berakibat biaya bunga tinggi ya, kerusakan produk dan seterusnya ya. Dan waktu produksi semakin lama juga diperlukan proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi, yang artinya investasi dalam persediaan yang seperti ini karena waktu produksinya lama itu juga dibutuhkan tinggi ya. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama tentu persediaan tinggi, barang tidak tahan lama jangan banyak-banyak, nanti berisiko ya. Kalau ada perusaknya barang, kerusakan barang, dan barang musiman. Jadi barang musiman ini tergantung pada musim, begitu musim ya harus disiapkan investasi dalam persediaan itu tinggi. Kalau pas musim lagi ya, tetapi tidak musim ya biasa saja. Waktu pembelian dan pengiriman. Jadi ini juga diperlukan kalau waktu pembelian dan pengiriman itu cukup lama ya. Ini pun juga diperlukan investasi yang cukup tinggi dalam persediaan. Jenis persediaan ini kita bagi dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya, atau industri. Jadi ada persediaan barang dagangan ya. Di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur industri ada persediaan bahan baku atau material ya, raw material inventory. Ada persediaan barang dalam proses, barang setengah jadi atau work in process inventory gitu ya. Work in process inventory. Dan persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Perusahaan dagang itu tingkat perputaran persediaannya bisa dihitung dari membagi net sales atau penjualan bersih ya dengan persediaan rata-rata ya, atau harga pokok penjualan CGS, cost of goods sold, itu dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi persediaan rata-rata itu sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir bagi 2. Sehingga bisa dihitung hari rata-rata barang disimpan itu, dan bagi lama hari dalam 1 tahun 360 hari asumsinya di sini dibagi dengan perputaran persediaan atau inventory turnover. Ini contoh hitungan untuk perputaran persediaan ya, dan hari rata-rata penjualan dalam perusahaan dagang ya. Kita punya data keuangan mengenai persediaan barang per 1 Januari 40.000, pembelian selama 1 tahun 760.000, sehingga jumlah ada 800.000. Sedang persediaan barang akhir Desember 31/12 itu 80.000, sehingga pokok penjualan cost of goods sold itu ada 720.000. Dari data tersebut dapat dihitung turnovernya ya, kita hitung rata-rata persediaan ya. Awalnya 40.000, akhirnya 80.000, sehingga rata-ratanya 60.000. Ya, kemudian cost of goods sold 720 dibagi dengan
60.000 rata-rata persediaan. Ini bisa ditemukan atau ditentukan inventory turnover atau putaran persediaan. Hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang itu 360 hari dibagi 12 ya, putaran persediaan tadi, sehingga ada 30 hari. Hari rata-rata penjualan dapat dihitung juga dengan 360 hari dalam setahun dikali rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Sehingga 360 kali 60.000 dibagi 720.000 dihasilkan 30 hari juga. Dalam perusahaan dagang, penilaian persediaan itu dengan memperhitungkan faktor-faktor berikutnya. Pak Dul sebentar Pak Dul. Nah, kemampuan menjual ya, kalau kemampuan menjual kita besar ya, kita sesuaikan persediaan dengan kemampuan menjual kita. Persediaan barang kita tentu kita berikan cukup besar. Biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan waktu pembelian hingga barang diterima, ini sebenarnya semua adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengendalian persediaan barang dagangan. Jadi dan terakhir adalah harga. Harga ini juga menjadi bahkan faktor penentu ya dalam pengendalian persediaan. Tapi dalam perusahaan manufaktur atau industri ya, kita mengenal 3 setidaknya ya persediaan itu. Yang pertama adalah inventory raw material ya, raw material inventory maksudnya, dan kita bisa menghitung turnovernya atau putarannya itu dengan membagi cost of raw material use dengan average raw material inventory, di mana cost of raw material use dihasilkan dari persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun, tentu saja setelah dikurangi dengan return dan allowance ya. Kemudian dikurangi persediaan bahan mentah akhir tahun. Sedang turnover atau putaran untuk work in process ya, itu untuk goods ya, untuk putaran work in process
Jadi working process turnover maksudnya itu kita bisa menghitung dari cost of goods manufacture dibagi average working process inventory, di mana cost of goods manufacture dihasilkan dari persediaan working process pada perbulan tahun ditambah persediaan bahan mentah ditambah dengan direct labor ditambah manufacturing overhead dikurangi dengan persediaan working process akhir tahun. Dan terakhir, jenis ketiga yang terdapat di perusahaan manufaktur ini adalah persediaan finished goods, ya. Sehingga turnovernya bisa kita hitung dari cost of goods sold dibagi dengan average finished goods inventory, di mana cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan itu dihasilkan dari persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah cost of goods manufacture dikurangi persediaan finished goods pada akhir tahun. Jadi ini contoh di perusahaan manufaktur. Kalau kita mau menghitung raw material turnover, itu kita lihat ada ini data keuangan yang diperlukan, ya. Ada persediaan awal raw material inventory 1 Januari, ya, 30.000, dan persediaan akhir raw material inventory ada 10.000. Jadi rata-rata raw material ini ada, atau average, ya, raw material itu ada 20.000. Kita gunakan untuk membagi cost of raw material use, ya. $120.000 akan dihasilkan 6 kali. Begitupun dengan work in process turnover, ya. Putaran dari barang dalam proses, ya. Ini kita bagi cost of goods manufacture itu dengan rata-rata working process inventory, ya. Di awal bulan 50.000, ya, di awal tahun maksudnya, dan di akhir tahun 150.000, ya, sehingga ada 100. 200 dibagi dengan average-nya inventory working process 100, sehingga ada 2 kali, ya. Dan terakhir finished good inventory, maksudnya finished good turnover, maksudnya, ya. Finished good turnover, ini salah ketik, mohon maaf, ya. Finished good turnover, jadi putaran produk jadi itu dihasilkan dari pembagian cost of goods sold 300.000 dengan ada 100, ya. Rata-ratanya ada 100. Jadi 300.000 dibagi 100.000 average dihasilkan finished good turnover, ya, bukan inventory, itu ada 2 kali. Maaf, ya. Di perusahaan manufaktur atau industri ini, dalam pengendalian persediaan bahan baku, kita pertimbangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang harus
disiapkan atau disediakan. Dan metode dalam pengadaan bahan baku di perusahaan manufaktur itu bisa dilakukan dengan pembelian secara sekaligus, pembelian secara bertahap, pembelian dengan metode OK, economical order quantity ya, atau jumlah order yang optimal, dan pembelian secara JIT ya, just in time. Raw material inventory, besar kecilnya ini ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama, volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan, dan ini yang bisa berakibat terhambatnya atau terganggunya jalannya proses produksi. Yang kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri tentu tergantung pada volume penjualan yang direncanakan. Jadi kalau besar volume penjualan, tentu besar volume produksi, dan kalau besar volume produksi, tentu besar juga persediaan bahan mentah yang harus disiapkan perusahaan. Kemudian besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Kemudian estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jika bisa diestimasikan harganya stabil tetap, ya tentu kita tidak perlu membesar persediaan bahan mentah. Tetapi kalau diestimasikan harga raw material nanti akan naik di masa yang akan datang, tentu ada baiknya kita investasikan ya, persediaan bahan mentah itu cukup tinggi. Harga pembelian bahan mentah juga ya, ini juga bisa memberikan batasan ya, seberapa besar kemampuan perusahaan itu untuk menyiapkan persediaan bahan mentah. Dan biaya penyimpanan sekaligus risiko penyimpanan di gudang ya. Kalau kita tahu biaya penyimpanannya besar, risiko penyimpanan di gudang besar juga, ya kita jangan terlalu besar untuk investasi ke persediaan raw material. Dan tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya, ini juga menjadi perhatian. Seberapa besar kita melakukan persediaan bahan mentah atau raw material. Kalau terlalu cepat rusak, tentu kita juga jangan terlalu besar ya. Karena nanti akan berisiko turunnya kualitas produk jadi bahkan, sehingga bisa berakibat kerugian perusahaan. Kita lihat sekarang biaya inventory, biaya persediaan itu sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya tentu merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan disimpan. Contoh biaya variabel demikian ini ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya VAT, perlengkapan bahan bakar, peralatan kecil, ya, upah lembur, biaya komunikasi, biaya pengiriman barang, dan lain-lain. Economical order quantity. Pak Jul sebentar kembali Pak Jul. Economical order quantity ini adalah jumlah pesanan yang optimal ya, yang menghadirkan biaya paling murah.
Dan ini bisa dijalankan kalau beberapa syarat ini ada. Yang pertama, harga pembelian per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan. Dan kebutuhan bahan baku oleh perusahaan itu relatif stabil sepanjang tahun. EOQ ini bisa dihitung dari formula AK2RS ya. Dibagi dengan PI, di mana R jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode, S biaya pemesanan setiap kali memesan bahan baku, P harga pembelian per unit yang dibayar, dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan dalam persentase. Contoh perhitungan economical order quantity. Ya. Misalnya saja sebuah perusahaan itu mengeluarkan biaya penyimpanan pemeliharaan adalah 40%-nya dari rata-rata persediaan. Biaya pemesanan Rp15.000 tiap kali pesan, dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan tiap tahunnya adalah 1.200 unit dengan harga per unitnya Rp1.000. Maka kita bisa hitung besarnya EOQ itu ada 300 unit. Ada 300 unit. Nah, ini kita mau lihat depan lagi. Di depan kan ada yang kelewatan. Nah, sekali lagi. Nah, terus sekalian, ini yang terlewatkan tadi. Economical order quantity itu jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang paling rendah, ya, atau jumlah pembelian atau pemesanan yang optimal, ya. Dan ini mengasumsikan biaya pemesanan sama dengan terjadi apabila diperoleh kesamaan besarnya biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan itu dari biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, biaya proses pembayaran dan lain-lain. Ini setup cost ya. Dan biaya penyimpanan atau carrying cost itu terdiri dari biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya modal, pajak dan lain-lain ya. Untuk menghitung EOQ berasa ini EOQ ya, itu juga bisa dihasilkan dari formula AK2RS per C, di mana R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode, S adalah biaya pemesanan setiap kali memesan bahan baku, dan C besarnya biaya penyimpanan per unit. Ya. Contoh, jumlah material dibutuhkan selama setahun 1.600 unit, biaya pesanan sebesar Rp100 setiap kali pesan, dan biaya penyimpanan setiap unitnya adalah 50 sen atau Rp0,5, sehingga EOQ-nya ya, kita masukkan tadi 2RS gitu ya, 2 kali 1.600 kali 100 dibagi dengan C itu adalah besarnya biaya penyimpanan per unit, di sini ada 50 sen, sehingga hasilnya diperoleh akan 640.000, sehingga menghasilkan 800 unit. Reorder point. Reorder point adalah titik di mana diadakan pesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu ada tepat waktu, ya, di mana persentase safety stock sama dengan 0.
Penentuan DOD point harus memperhatikan faktor-faktor. Pertama, penggunaan material selama tenggang waktu atau lead time ya. Dan yang kedua adalah besarnya safety stock. Yang pertama tadi DOD point itu menentukan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya ditetapkan safety stock itu 50%. Ya. Dan lead time 5 minggu dan kebutuhan material setiap minggu 40 unit. Maka DOD point sama dengan 5 kali 40. 5 itu lamanya lead time. Ya, dan 40 itu adalah unit diperlukan setiap minggu. Ya, lead time itu tadi 5 minggu, jadi 5 kali 40 ditambah dengan safety stock yang 50%. Ya, 50%, sehingga 50% itu maksudnya dari lead time. Ya. Jadi DOD point yang demikian besarnya dari 300 unit. Jadi pada saat persediaan itu ada di 300 unit, itu perusahaan sudah harus memesan supaya ya, pesanan itu hadir tepat waktu. Ya, 5 minggu nanti dia akan datang. Selama seminggu kita butuh 40 unit ya, 40 unit, dan datangnya persediaan yang kita atau bahan baku yang kita pesan itu tepat pada saat safety stock itu ada di besaran 100 ya, 100 unit. Yang kedua, menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan lama periode tertentu sebagai safety stock. Misalnya kebutuhan selama 4 minggu. DOD point bisa dihitung dari lead time 5 kali 40. 40 itu kebutuhan tiap minggu dan lead time itu 5 minggu. Maka DOD point yang didapatkan adalah 360. Demikian adik-adik, mohon maaf ini rasanya orang tua ini agak loyo hari ini ya. Jadi tidak bisa memberikan yang terbaik. Mohon dimaafkan dan dimengerti. Mudah-mudahan tetap semangat belajar yang kuat ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita ya. Kita semua saja diberi kesehatan dan kita bisa jumpa seminggu lagi dan keadaan yang mudah-mudahan lebih baik ya. Demikian saudara, mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.